Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini kembali kami boleh bangun, bernafas, diberi anugerah, berkat kebaikan Tuhan. Semua kami sadari adalah karena kemurahan-Mu saja. Kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik bagi kami, karena rencana-Mu baik dan sempurna. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 5-6. Tertulis demikian. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bapak masuk ke sebuah pesawat untuk terbang menuju ke kota yang lain. Ia menuju ke nomor tempat duduknya. Di situ ada 3 kursi. 1 kursi dekat jendela diduduki oleh seorang ibu, dan kursi dekat lorong ditempati oleh seorang anak perempuan berumur sekitar 9 tahun. Bapak ini ngobrol sebentar tentang beberapa hal dengan anak perempuan tersebut, menanyai soal umurnya, hobinya, dan beberapa hal lainnya. Saat pesawat telah mengudara, sang pilot mengumumkan kepada seluruh penumpang untuk memakai sabuk pengaman karena pesawat kemungkinan mengalami goncangan disebabkan oleh cuaca yang buruk. Turbulens pun terjadi. Ketakutan mewarnai para penumpang, termasuk bapak ini dan juga ibu yang duduk dekat jendela itu. Tapi anak perempuan ini kelihatan tenang-tenang saja. Setelah melewati cuaca yang buruk dan pesawat sudah tenang, sang bapak itu bertanya kepada anak perempuan tersebut, mengapa ia bisa begitu tenang? Anak perempuan itu menjawab, ayah saya adalah pilot pesawat ini. Saya percaya ayah saya akan berusaha yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman membuat kita mengalami ketenangan dalam situasi apapun, sekalipun situasi itu terasa menakutkan dan mengkhawatirkan. Dalam Lukas 17 ayat 5-6 ini, kita mendapatkan suatu pengertian tentang kekuatan luar biasa dari iman yang kecil. Para rasul meminta agar iman mereka ditambahkan oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus menjawab bahwa jika mereka memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka mereka dapat memerintahkan kepada pohon ara untuk terlempar ke laut, dan pohon tersebut akan menurut. Iman dalam bahasa Ibrani disebut dengan emunah, yang berarti suatu sikap percaya penuh dan mengandalkan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, iman disebutkan dengan kata pisti, yang mempunyai arti kepercayaan, keyakinan, dan bersandar kepada Tuhan dengan penuh keteguhan. Iman merupakan keyakinan yang kokoh terhadap Tuhan dan terhadap kebenaran firman-Nya. Kita tidak perlu iman yang sebesar gunung, karena iman yang kecil pun dapat memindahkan gunung. Kita semua, mau atau tidak mau, mesti mengakui bahwa iman kita semua adalah kecil. Tidak ada orang yang imannya besar. Indikatornya adalah karena iman kecil saja bisa memindahkan pohon. Bahkan di ayat yang lain disebutkan bahwa iman yang kecil itu dapat memindahkan gunung. Ini berarti bahwa iman kita bisa dikatakan kecil semua. Tapi yang luar biasanya adalah Tuhan mau menghargai iman kita yang kecil dan melimpahkan kuasa-Nya yang ajaib atas iman kita yang kecil itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali meragukan kekuatan iman kita sendiri, karena kita merasa bahwa iman kita terlalu kecil dan tidak mampu melakukan hal-hal yang besar.
Padahal Tuhan Yesus menegaskan bahwa iman sebesar biji sesawi saja memiliki kekuatan yang luar biasa. Iman kecil yang berkuasa ini memberikan ketenangan kepada kita bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu yang mustahil dalam hidup kita, dan kita dapat mempercayakan hidup kita ini kepadanya tanpa bimbang dan ragu. Mari saudara yang terkasih, percayakan hidup kita kepada Tuhan dengan keyakinan iman bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, melindungi dan memberkati kita. Jangan takut dalam berbagai keadaan, karena Tuhan pilot dari segala pilot, Tuhan dari segala Tuhan, Allah yang berkuasa, sedang membawa kita pada rencananya yang baik, yang indah dan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami kekuatan dan sukacita, memberikan kami pengertian agar kami beriman, percaya kepadamu, tidak merasa malu dengan seberapa besarnya iman yang kami miliki, karena Tuhan menghargai iman kami, dan juga tidak merasa sombong oleh karena iman kami, sebab sesungguhnya kami semua manusia mempunyai iman yang kecil di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya, berserah dan mengandalkan Tuhan, tenang di dalam hadirat dan kuasa-Mu, tenang dalam tuntunan Tuhan, tenang dalam karya Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami untuk kami dapat melihat dan mengerti akan rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Kami mau melangkah dalam iman, kami mau melangkah dalam keyakinan yang sungguh kepadamu. Terima kasih Bapa, kuatkan iman kami senantiasa. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa Tuhan buat berhasil, dan kehidupan kami membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kembali kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.